Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal muslimun para hadirun dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita alhamdulillah bisa mengadakan majelis ta'lim bersama-sama untuk tafaqquh fiddin, saling mengingatkan, murajaah ya, dan semisalnya yang berkenaan dengan perkara tauhid. Ya, yang berkenaan dengan perkara tauhid kita akan belajar insyaallah kitab tauhid ini. Ya, ini merupakan hal yang besar, ya, landasan pokok paling utama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ini adalah tujuan dari penciptaan kita. Yang ini merupakan misi dari para rasul serta tujuan dari ditulisnya atau diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Ya, apa yang mungkin kita baca di sore hari ini, barangkali ada yang sudah pernah belajar tentang tauhid. Ya, karena memang ya, pembahasan tentang tauhid banyak dibahas oleh para asatidzah, para ulama. Tetapi bagi yang sudah pernah belajar, mungkin sebagai evaluasi, ya, kita memurajaah kembali ya pengetahuan tentang tauhid kita dari A, ya, dari awal sampai nanti mudah-mudahan bisa selesai kitab tauhid ini. Walaupun mungkin lama ya, karena sepekan sekali. Baik. Sampai kita pada pembahasan kitab tauhid. Ini bab pertama yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitab Tauhid, yaitu dalil-dalil secara global, secara umum, yang menjelaskan tentang kepentingan dari tauhid itu sendiri. Ya, beliau membawakan ayat Allah dalam firman Allah Taala surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini pertama. Kemudian misi dari para rasul, ya, untuk tauhid pula, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Demikian pula kaum muslimin. Ya, kita sudah membahas ini kemarin. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyebutkan dalil-dalil kewajiban tauhid ini. Kewajiban menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan yang akan dipaparkan di sini, ayat-ayat yang berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang enggak cuma satu ayat, ternyata tauhid itu ada di urutan paling atas. Selalunya demikian. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menghendaki agar supaya kalian tidak menyembah kecuali menyembahnya, dan hendaklah dengan kedua orang tua ya berbuat baik. Nah, ini kita sampai pada dalil ini sekarang surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan hendaklah kalian menyembah Allah dan janganlah mensekutukan dengan Allah sesuatu pun. Ya, surah An-Nisa ayat 36. Ya, surah An-Nisa ayat 36.
Nah, kaum muslimin, di dalam surah yang lalu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian surah An-Nisa ini pula, ya, ini merupakan ayat-ayat yang berisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa sendiri sebenarnya ayatnya panjang. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kepada kedua orang tua berbuat baik, wa bidzil qurba dengan karib kerabat, wal yatama dengan anak yatim, wal masakin dengan orang miskin, wal jari dzil qurba hendaknya berbuat baik kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga yang wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Was sahibi bil jambi hendaklah berbuat baik pula dengan teman sejawat, teman yang dekat sekali, ya. Wa bin sabil berbuat baik kepada ibnu sabil dan berbuat baik kepada wa ma malakat aimanukum, kepada para budak yang kalian miliki. Wa ma malakat aimanukum, ini para budak yang engkau miliki, ya, termasuk pula hewan-hewan ingon-ingon kita, ternak kita, ini pun termasuk apa yang kita miliki. Hendaknya kita berbuat baik kepada mereka semuanya. Ini kaum muslimin, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalunya yang pertama adalah wal wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Selalunya yang pertama adalah perintah untuk bertauhid, mentauhidkan, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala, dan larangan dari kebalikannya yaitu berbuat syirik. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, berikutnya kaum muslimin, ya, untuk ayat ini saya kira sudah jelas, ya. Saya kira sudah jelas bahwa faidahnya, kesimpulannya adalah wajibnya menyendirikan Allah dengan ibadah, ya, diharamkannya kesyirikan, kemudian bahwasanya ibadah haruslah ada tauhid, ya, kesyirikan, haram dan seterusnya. Saya kira tidak usah dibaca lagi. Kita langsung saja ke ayat berikutnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Bagi yang punya mushaf mungkin bisa membaca, tidak mengapa, ya. Kita insyaallah akan membahas ayat ini, surah Al-An'am ayat 151. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini, ya, pun sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah-perintah. Tapi yang paling pertama selalunya adalah tauhid. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, mari kemari, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, ya. Alla tusyriku bihi syai'an, ini yang pertama kaum muslimin. Janganlah kalian berbuat syirik. Janganlah kalian menyekutukan dengan Allah syai'an, sedikit pun atau sesuatu pun. Di sini syai'an maknanya umum, sesuatu pun, apapun dia, mau yang kecil ataupun yang besar. Bahkan malaikat, para nabi, orang soleh yang dianggap sebagai wali-wali, ini termasuk dari syai'an. Tidak boleh disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi bahkan tidak boleh di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh disekutukan, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan diharamkan nanti perkataan masya Allah wa sa'a Muhammad, ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad, ini pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah alla tusyriku bi syai'a berarti larangan dari berbuat syirik, tentunya perintah untuk bertauhid. Wabil walidaini ihsana, perintah selanjutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dengan kedua orang tua kalian berbuat baik. Saya terjemahkan dulu secara lengkap, ya, baru nanti kita rinci satu persatu. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, ya, min imlaq, karena takut miskin. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini kaum muslimin, kita mungkin bisa membayangkan orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang jahiliyah misalnya. Orang jahiliyah, perintah-perintah ini semuanya asing bagi mereka. Ya, semuanya asing karena mereka melakukan hal-hal yang
jahiliyah, ya, hal-hal amalan-amalan jahiliyah. Yang pertama adalah syirik. Bagi mereka, ya, bagi mereka mentauhidkan Allah adalah sesuatu yang asing. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaknya berbuat baik, ya, berbuat baik. Adapun ini ma'ruf mungkin di semua kalangan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini di masa jahiliyah, kejadian yang seperti ini ada, membunuh anak-anak, terutama anak perempuan, ya, terutama anak perempuan karena takut malu, ya, karena malu. Karena di masa jahiliyah kaum muslimin itu terjadi peperangan yang tak henti-hentinya antara kabilah dengan kabilah yang lain. Yang berlaku adalah hukum rimba, ya. Wanita itu seperti barang dagangan. Wanita yang diwariskan, wanita yang dinikahi dengan tambah mahar, wanita yang dinikahi dengan tanpa batasan jumlahnya. Kemudian wanita dizinai, ya, dizinahi. Sehingga ketika ada orang Arab itu punya anak wanita, itu takut dia. Takut kalau nanti kalau sudah besar, ya, nanti cuma dizinai saja sama orang-orang. Sehingga ketika ada anak perempuan lahir disembelih, atau bukan disembelih, dikubur, apa? Ya, dikubur hidup-hidup. Ini perbuatan jahiliyah. Karena alasan pula, motifnya adalah karena wanita itu nggak bisa perang, sedangkan mereka adalah kaum yang membutuhkan para laki-laki untuk membela kabilahnya. Ya, sehingga ketika lahir anak perempuan udah nggak bisa perang, nanti kalau lahir gede, kemudian kehormatannya dicuri, ya, dirampas, nah, sehingga banyak dari mereka yang membunuh anak perempuan. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Demikian pula karena takut miskin, ya, takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kalian membunuh jiwa, ya, yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahami, agar kalian berakal. Nah, kemudian kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Makna ayat ini secara global adalah ya'murullahu nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin ini, orang Makkah, ya, alladzina 'abadu ghairallah, yang mereka menyembah selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, yang mana orang-orang musyrikin ini mereka mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka. Ini orang Arab di masa jahiliyah itu mengharamkan sesuatu hal yang sebenarnya itu halal, tapi diharamkan menurut aturan mereka sendiri. Jadi mereka punya inilah syariat tandingan, gitu ya. Seperti ada sapi misalnya. Ada sapi ini diperuntukkan untuk sesembahan Lata, Hubal, Manat atau yang lainnya. Sapi, unta, kambing dan seterusnya. Nah, nanti dipotong, telinganya itu dipotong, nggak tahu seperti apa pemotongannya. Dipotongnya cuma ditandai saja, ini ya. Nah, ini ketika sudah dipotong telinganya, mungkin dibelah saja atau gimana. Nah, kemudian diharamkan, ya, untuk dimakan. Diharamkan jangan diganggu, ya, agar jangan sampai diganggu ini binatang ternak ini. Mereka mengharamkan
hal-hal yang lainnya. Di dalam surah Al-An'am disebutkan banyak, ya. Ada banyak hal ya, saya nggak bisa sebutkan ya, karena pada intinya orang-orang musyrikin itu mengharamkan banyak hal yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka. Kemudian turunlah ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, mari aku bacakan apa yang Allah haramkan yang sebenar-benarnya untuk kalian. Pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Ya. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Katakan kepada orang musyrikin ini yang mereka mengharamkan sesuatu yang Allah rizkikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum, yang mereka pun membunuh anak-anak mereka. Taqarruban lil asnam, karena hendak mendekatkan diri kepada berhala. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Termasuk bapak Nabi kita, yaitu Abdullah ya. Abdullah ini salah satu orang yang hendak dikurbankan sebenarnya oleh Abdul Muttalib, ya, untuk berhala. Karena Abdul Muttalib punya beberapa anak, ya, dia bernazar nanti kalau punya anak lagi dia akan kurbankan salah satunya ini. Nah, jatuhlah pilihannya kepada Abdullah. Sebenarnya tidak disembelih di hadapan berhala, akan tapi kabilah setempat saat itu masyarakat melarangnya, jangan disembelih, ya, jangan dikurbankan. Nah, kemudian Abdul Muttalib ya pun mengabulkan permintaan masyarakat ini, kemudian menggantinya dengan tebusan berupa 100 ekor unta. Ya, akhirnya Abdul Muttalib menebus nadarnya dengan 100 ekor unta. Sehingga kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW itu dijuluki dengan anak dari dua sembelihan. Anak dari dua sembelihan. Yaitu karena Nabi SAW itu keturunannya Abdullah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya Nabi Ismail yang tadinya hendak disembelih pula. Ya, nah ini Nabi Muhammad SAW. Pada intinya di masa jahiliyah ada budaya demikian, adat istiadat menyembelih bukan hanya kambing ya Pak ya, bukan hanya ayam cemani, tapi bahkan manusia, bayi. Bahkan di Sungai Nil, Laut Merah gitu ya, itu mereka biasa juga menceburkan anak gadis di Sungai Nil. Ya, ini persembahannya mereka luar biasa. Fa'alu dzalika bi'ara'ihim wa taswili syaitan lahum. Kenapa mereka bisa berbuat demikian? Ya, mereka berbuat demikian kaum muslimin ya pada intinya sama. Mereka itu melakukannya karena pemikiran, pendapat mereka sendiri. Begitu ya. Sampai sekarang pun demikian, ya. Orang berbuat bid'ah, ya, berbuat sesuatu yang di luar ajarannya Nabi SAW, ya karena menganggap baik. Ini ada semacam nggak puas dengan agama Islam yang mudah, yang sederhana ini. Zikir sudah 33 saja, setiap sholat tambah lagi, kurang 4.000 kali, ya, kurang 1.000 kali. Ya, dan seterusnya. Memandikan mengurus jenazah hanya dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Itu saja cukup. Nah, enggak puas. Perlu lagi. Ini namanya ghulu. Ya, berlebihan. Selalunya perbuatan kebid'ahan ini masuknya ke dalam ghulu, berlebihan dalam beragama. Bukannya mudah sebenarnya. Sebenarnya mempersulit, ya, mempersulit diri ini, mempersulit agama ini. Semakin kalau kebid'ahan itu diperbolehkan, dilegalkan, ya nanti akan semakin sulit agama ini, ya. Sebagaimana orang-orang Nasoro disuruh nikah kok, gitu ya. Mereka kemudian membuat agama baru. Ada pilihan, ya, hidup untuk tidak menikah, ya, menjadi pendeta, menjadi biarawati dan seterusnya. Ini
hasil pemikiran mereka sendiri. Ya. Demikian pula kaum muslimin, ibadah-ibadah yang di luar agama Islam itu muncul karena pendapat-pendapat suatu tokoh, pendapat-pendapat seseorang. Wa taswili syaitani lahum, dan juga bujuk rayu syaitan kepada mereka. Di antaranya ahli kitab kaum muslimin, ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka dijuluki sebagai syirarul khalq oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Ulaika syirarul khalqi 'indallah. Kenapa bisa demikian? Diceritakan dalam hadis dalam kitab Tauhid, nanti kita pun akan belajar insyaallah. Idza mata fihim ar-rajul salih atau al-'abdu salih, apabila seorang saleh atau hamba yang saleh meninggal di tengah-tengah mereka, mereka akan menjadikan kuburannya sebagai masjid. Ya. Wasawwaru tamasilahum, dan mereka akan menggambar patung-patung. Ini hasil dari kreasi ibadah mereka. Kan tadi sebenarnya sudah disuruh cuma berhenti menguburkan, udah cukup, paling ziarah kubur nanti ya Pak ya. Tapi nyatanya enggak demikian. Kurang ya, kurang, akhirnya mereka kemudian menjadikan kuburan sebagai perayaan, menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, tawaf di situ, bukan tawaf apa, i'tikaf di situ, ya ada juga yang tawaf. I'tikaf kan berdiam diri di kuburan. Berdiam diri itu sebenarnya di mana? Di masjid kan ya? Kenapa ini dilakukan di kuburan? Apa ada tuntunannya dari Nabi SAW i'tikaf kok di kuburan? Tidak ada. Nah, ini sifat hulu, sikap ekstrim yang enggak diajarkan oleh Nabi SAW, yang justru sebenarnya mempersulit agama kita. Ya, agama kita mudah sekali. Ya, kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan nabinya, ya, halummu aqussu alaikum, memerintahkan nabinya agar memanggil mereka orang-orang musyrikin. Halummu, kemari. Aqussu alaikum, aku akan ceritakan kepada kalian ma harrama khaliqikum, apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, wa malikikum, pemilik kalian, tahriman haqqan, pengharaman yang benar-benar haram, yang benar-benar dari Allah, la takharrusan wa dhannan, bukan karena mengira-ira, ya, mengira-ngira atau prasangka saja. Ya, karena orang-orang di luar Islam, mereka mengharamkan sesuatu ya karena kira-kira, karena prasangka, inisiatif sendiri. Tidak ada kitabnya, tidak ada keterangannya. Mana Tuhan ya mengatakan hal ini, mana? Mereka nggak punya kitabnya. Bal biwahyin minhu, mari aku bacakan sesuatu yang diharamkan kepada kalian, yang ini berasal dari wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah. Wa amrin min indi, dan perintah benar-benar dari sisi Allah. Wa dzalika fima wassakum bihi fi hadhil wasaya al-'ashr, dan yang demikian itu adalah pada apa yang Allah wasiatkan kepada kalian, ya, dari 10 wasiat yang akan aku bacakan kepada kalian. Allati hiya, yang pertama adalah wassakum aba alla tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan agar, Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian jangan berbuat syirik, ya, agar kalian jangan mensekutukan dengan Allah syai'an, sesuatu pun. Wa hadza nahyun 'anis syirki 'umuman. Ini merupakan perintah agar jangan berbuat syirik secara umum. Fasamala kulla musyrakin bihi min anwa'il ma'budat. Maka ini mencakup, ya, semua hal yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari seluruh jenis-jenis sesembahan selain Allah. Mau itu nabi, mau itu malaikat, mau itu orang soleh, mau itu wali-wali, ya. Kalau disandingkan dengan Allah, ya jelas syirik. Siapapun dia, malaikat Jibril, ya pun kalau dimintai sesuatu, berarti dia telah berbuat syirik. Orang meminta sesuatu kepada malaikat Jibril, malaikat
bisa mendengar bukan? Ya bisa melihat kita mungkin. Ya, ketika mintanya kepada malaikat Jibril tetap syirik. Minta apapun termasuk minta syafaat, ya. Minta syafaat malaikat saja tidak berhak untuk dimintai syafaat, apalagi yang selain malaikat. Dari kuburan-kuburan orang soleh, ya. Minta syafaat tidak boleh kaum muslimin. Minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di kuburannya itu pun tidak boleh, karena ini termasuk berdoa kepada selain Allah. Malaikat saja tidak boleh, ya. Apalagi yang ini kuburan sudah mati, benda mati, maka tidak diperbolehkan untuk berdoa, ya, kepada kuburan, berdoa kepada pohon, berdoa kepada yang lain-lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini syai'an umum berarti mencakup seluruh sesembahan selain Allah. Mencakup pula seluruh jenis-jenis ibadah, ya, mencakup pula seluruh jenis-jenis ibadah, apapun ibadahnya, ya, kalau di situ disandingkan Allah dengan sesuatu, ya syirik. Dari berdoa, isti'anah, istighosa, al-khauf, takut, roja, berharap, tawakal kepada keris, kepada jimat-jimat, tidak boleh. Tawakal itu kepada Allah dengan kita berdoa, doa, zikir-zikir. Misal kita mau melewati tempat yang katanya kerak apa Pak? Angker, ya. Ya kita doa, jangan saya punya batu, saya punya keris, saya punya cincin, ya. Doa dengan bismillah atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan malah bertawakal kepada sabuknya, jangan bertawakal dengan raja-rajanya. Ya. Allah cemburu kaum muslimin, ya. Allah cemburu kalau kita bertawakal kepada selainnya. Ya, seluruh jenis ibadah apapun itu. Ya, tadi termasuk salat, zakat, puasa, haji. Kalau diharapkan dengan ibadah-ibadah tersebut kok pujian manusia, jabatan, harta, ya, mengharapkan ketenaran dan seterusnya, atau persaingan dan seterusnya, ini pun termasuk syirik. Ya, seluruh jenis kesyirikan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada berbagai jenis ibadah. Sanian, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita antuhsinu bil walidaini ihsana, yaitu agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu bibirrihima, dengan kita berbakti kepada keduanya, dengan kita menjaganya, melindunginya, mentaatinya dalam hal yang bukan maksiat, ya. Dalam hal yang bukan maksiat. Wa tarkit tarafu' alaihima, dan menghindari bersikap di sini tarafu' itu sok-sokan lah, ya, sombong di hadapan keduanya. Ini tidak boleh. Kita hendaknya wakhfad janahad dzulli minar rahmah. Kita hendaknya bersikap merendah di hadapan kedua orang tua. Ini diantara bentuk-bentuk ihsana, ya, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kalau bisa ngasih, ya, tetap menjaga silaturahmi, bukan silaturahmi, ya, hubungan baik dengan anak orang tua. Menelpon, memberi hadiah, mengucapkan salam, ya. Pokoknya berbakti. Apapun bentuknya. Dan kemudian yang ketiga kaum muslimin, wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Ya. Allah mewasiatkan kepada kalian agar jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut kekurangan. Aila ta'idu banatikum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqri. Janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak wanita kalian. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan menafsirkan demikian. Jangan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian, karena ini apa? Kebiasaannya orang jahiliyah, mengubur hidup-hidup bayi perempuan di masa itu. Dan jangan pula membunuh anak-anak kalian, anak laki-laki. Ya, pun termasuk di sini khasyatal faqri, karena takut fakir, ya, takut miskin.
fa inni raziqukum wa raziquhum, maka sesungguhnya kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian, ya, dan memberikan rezeki kepada mereka anak-anak kalian. Falastum tarzuqunahum, bukan kalian yang memberikan rezeki kepada mereka, ya, bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian sendiri itu tidak memberikan rezeki untuk diri kalian. Lalu kenapa kalian takut miskin? Ya, demikian kaum muslimin. Yang keempat, wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu al-fahishata ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Ya, janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji. Ma dhahara minha, apa yang nampak ataupun yang batona, yang batin, yang tidak nampak. Yaitu kemaksiatan yang terang-terangan ataupun kemaksiatan yang tersembunyi. Pas lagi bareng-bareng, ya, bersama, ataupun sendirian di kamar, di mana, ya, khafiyah, ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasiat, ya, untuk kaum muslimin ini. Wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Fahisha apapun bentuknya, terang-terangan ataupun yang tersembunyi, maka tidak boleh, ya, kita mendekatinya. Jangan dekat-dekat, sebagaimana wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Semua perkara-perkara yang akan mengantarkan ke sana pun tidak boleh kita mendekatinya. Ya, kemudian kaum muslimin, fawahish ini umum, ya. Fawahish ini umum, termasuk zina di sini. LGBT termasuk, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Ada kaum yang mereka terbalik pemikirannya, yaitu laki-laki senang laki-laki atau perempuan senang perempuan. Ini tidak boleh. Yang sebenarnya kaum muslimin, setelah diselidiki pula, Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia itu semuanya sesuai fitrahnya sebenarnya. Adapun perilaku-perilaku yang menyimpang yang seperti ini itu bukan lahir dia memang kemudian laki-laki senang laki-laki, tidak ada yang kayak gitu. Ya, tidak ada yang dari awal LGBT itu tidak ada. Itu mereka demikian karena adanya pengaruh-pengaruh dari diri mereka sendiri ataupun dari lingkungan. Yang ini namanya adalah penyimpangan. Penyimpangan ya sebagaimana orang lahir cacat, nggak punya tangan misalnya. Itu penyimpangan. Itu kalau cacat dari lahir itu mungkin bisa maklumi. Tapi ini penyimpangannya karena perbuatan dia sendiri atau perbuatan orang tuanya atau ada sesuatu. Yang kalau penyimpangan ya jangan dilegalkan. Jangan kemudian ini kan sudah udah manusia tabiatnya seperti ini. Kenapa kamu melarang-larang? Ini alasan mereka. Ya, kita katakan itu penyimpangan, seharusnya diobati. Ya, seharusnya diobati. Ini termasuk fahisyah. Ya, tidak boleh kita tidak boleh mendekatinya. Yang kelima, wassakum alla taqtulu nafsa allati harramallahu qatlaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian, alla taqtulun nafsa, agar jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Wahiyya nafsul mu'minah, yang pertama yaitu seorang yang beriman, jiwa yang beriman, muslim, tidak boleh dibunuh. Wal mu'ahadah, termasuk di sini muslim yang sedang bukan muslim, seorang yang kafir yang mu'ahad, yang sedang dalam perjanjian damai, tidak boleh dibunuh. Termasuk zimmi, termasuk musta'man. Ya, zimmi berarti orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Musta'man orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemerintah. Ya, tidak boleh dibunuh illa bil haqqi, kecuali dengan jalan yang memang benar. Ya, jalan yang memang dibenarkan, seperti kalau orang kafir ini membunuh, ya berarti hukumannya nanti qisas, boleh dibunuh. Seperti orang kafir misal hidup di tengah kaum muslimin, kalau dia berzina padahal sudah menikah, ya nanti dirajam.
Nah, ini ya. Ini hukum ketika mereka melakukan pelanggaran yang memang hukumnya adalah dibunuh, berarti boleh di sini membunuh. Itu pun yang membunuh adalah pemerintah yang berwenang, bukan orang per orang. Ya. Tidak boleh membunuh jiwa seorang yang beriman ataupun orang kafir yang dilindungi kecuali dengan hak. Yang boleh untuk dibunuh adalah dalam perkara kisos, dalam perkara zina di sini dikatakan, ya, boleh dibunuh riddatin ba'da islamin, seorang yang murtad setelah tadinya berislam. Ya, seorang yang murtad yang tadinya berislam. Kalau memang di sana ada undang-undang Islam, ya, ini pemerintah diperbolehkan untuk menghukum ya orang yang murtad. Wallahu taala alam. Ya, ada yang mengatakan murtad kemudian keluar dari jamaah, ya. Gak hanya murtad tapi kemudian keluar dari jamaah memberontak. Nah, ini yang diperbolehkan untuk dibunuh. Wallahu taala alam. Apakah sekedar murtad kemudian boleh ataukah murtad yang kemudian dia memberontak baru itu yang boleh dibunuh? Ini ada perlu yang dibahas di sana. Kemudian yang keenam, kaum muslimin, wasaqum alla taqrabu malal yatim. Allah Subhanahu wa taala di sini pun mewasiatkan kepada kalian agar jangan mendekati harta anak yatim. Wa huwa tiflul ladzi mata abuh, yaitu anak yang mati bapaknya. Anak-anak ini ya, yang anak yang mati bapaknya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan jalan yang paling baiknya. Jadi kalau ada anak yatim karena nggak punya bapak, ya, nggak ada yang melindunginya. Nah, kebetulan dia punya warisan yang banyak. Ya, di masa jahiliyah anak yatim ini diurusi oleh orang, ya, diurusi oleh orang. Terkadang orang yang ngurusi ini apa? Nyaplok hartanya anak yatim tersebut. Sehingga dalam surah An-Nisa pun disebutkan, ya, dari ayat 2 sampai ayat akhirnya ada ayat warisan nanti, ya. Itu larangan untuk memakan harta anak yatim. Kecuali dengan perkara yang paling baiknya disebutkan di dalam surah An-Nisa pula, ya, bahwa fa in kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia orang kaya ngurusi anak yatim, hendaknya dia menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, enggak usah ngambil hartanya anak yatim. Wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau orang tersebut yang ngurusi anak yatim kok qadarullah fakir gitu ya, Pak, boleh mengambil harta si anak yatim tersebut, ya. Falyakul bil ma'ruf, boleh memakan tapi wajar saja. Jangan apa berlebihan. Ini syariat kita berkenaan dengan anak yatim. Dia ahsan min tasrifihi bima yahfazuhu wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi hina yablughu ashuddah. Jangan makan harta anak yatim kecuali dengan jalan yang baik, ya. Dari misal ongkos menjaganya, ya, ongkos merawatnya, sehingga nanti harta anak yatim ini disimpan dulu. Kalau sudah balik, anak yatim ini sudah dewasa, siap nikah, nanti diuji ya, Pak. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, ujilah kalian anak yatim ini sampai dia sudah layak enggak untuk nikah. Kalau laki-laki diuji, ya. Kalau perempuan ada enggak yang melamarnya, gitu ya. Kalau perempuan sih di sini boleh dilamar umur kapan ya. Kalau memang sudah ada yang meminangnya tidak mengapa. Tapi kalau laki-laki diuji dulu. Sudah gede belum, sudah dewasa belum, sudah bisa mengkoordinir, memanage hartanya belum. Kalau sudah bisa menikah, sudah dewasa, ya, maka diserahkan harta anak yatim ini. Ya, kemudian yang ke-7 kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dalam ayat ini, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan hendaklah kalian memenuhi timbangan
Dan takaran dan timbangan bil qisti dengan adil. Ya, memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi berusaha semaksimal mungkin adil dalam takaran ataupun timbangan. Ya. Dan ya, aqimul adla, yaitu tegakkanlah keadilan dalam mengambil ataupun memberi. Mengambil di sini maksudnya tuku ya Pak ya, membeli. Kalau itu berarti menjual. Semuanya harus adil sesuai dengan kemampuan kalian. Di sini ada ayat la nukallifu nafsan illa wus'aha, maknanya adalah sesuai dengan kemampuan kalian, enggak terlalu teliti-teliti ya enggak mengapa lah ya. Sesuai ini aja kalau sanggupan kita. Kecuali kalau emas ya Pak ya, harus detail. Emas ya harus detail karena gram per gramnya itu dihitung. Kalau misal beras atau telur ya ada anget sedikit ya enggak mengapa lah ya. Nah, ini. Kalau diangeti lebih baik ya karena di situ ada sedekah. Kemudian yang ke-8 kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dalam ayat ini wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berucap fa'dilu, adillah, walaupun kepada karib kerabat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dalam ucapan. Ya, berucap yang adil berarti. Alal qarib, ya, kepada orang yang dekat ataupun kepada orang yang jauh. Ya. Ba'dal amri bil adli fil fi'li, setelah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil dalam perbuatan tadi. Itu apa, Pak? Menakar timbangan berarti kan suruh adil dalam perbuatannya ya, menakar timbangan dan menakar atau menimbang itu harus adil. Demikian pula kaum muslimin setelah perbuatan wa idza qultum, ucapan pun harus adil. Enggak boleh kalau karib kerabat ya, karib kerabat dibela-bela mati-matian. Salah benar pokoknya dibela. Ini enggak boleh. Harus adil walaupun itu kepada karib kerabat. Kalau karib kerabat yang salah ya bilang salah. Ya demikian. Karena kebanyakannya di sini ditekankan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, walaupun dari karib kerabat ini ditekankan karena memang kebanyakan manusia itu ya tidak bisa berbuat adil ketika karib kerabatnya. Ya. Demikian. Lebih diutamakan tentunya. Kadang demikian. Ya, hendaknya kita berkata yang adil kepada orang yang dekat ataupun yang jauh. Dan kemudian yang ke-9 wa bi'ahdillahi aufu. Wa bi'ahdillah, dan dengan janji dari Allah. Dengan perjanjian Allah, hendaklah kita menunaikannya. Wa bi'ahdillah di sini adalah maksudnya wasiyatahul lati wasakum biha, yaitu dengan wasiat-wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian yang di atas tadi. Dan dengan janji Allah ini semua hendaklah kalian menempatinya. Ai inqadu, yaitu tunduklah kalian, patuhlah kalian terhadap perintah-perintah tersebut dengan kalian mentaatinya ya fima amar, pada yang Allah perintahkan, dan menjauhinya pada apa yang Allah larang. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyyi, dan hendaklah kalian beramal dengan kitabnya dan beramal dengan sunnahnya nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'adillahi aufu. Dan kemudian ditutup wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Berarti tafsir dari siratal mustaqim ini, Pak, ya. Tafsir dari siratal mustaqim tadi dari atas sampai bawah, alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, ya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, ya, dan seterusnya sampai terakhir wa bi'ahdillahi aufu wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah jalanku ini. Kata Allah, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain sehingga kalian akan tercerai-berai dari jalannya yang lurus. Ya. Wala tattabi'us subul, maksudnya di sini subul kan ikutilah jalannya Allah ya Pak ya.
Nah, kemudian jangan mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah. Apa itu maksudnya? Di sini ditafsirkan al-bid'ah wasyubhat. Yaitu kebid'ahan, ajaran-ajaran di luar ajarannya Nabi, dan juga sesuatu yang berkenaan dengan syahwat, ya. Apaan? Bid'ah wasyubhat, ya. Ini berarti kebid'ahan dan kerancuan-kerancuan. Enggak ada syahwat di sini, ya. Jalan-jalan selain jalannya Allah adalah meliputi kebid'ahan dan syubhat dan kerancuan-kerancuan berfikir. Madzhabul fikriyah, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang selain dari jalannya Allah. Ada qaumiyah, ya Pak, ada liberalisme, ada banyak ateisme. Ini jalan-jalan yang selain jalannya Allah. Apalagi banyak, ya. Saya belajar dulu madzhabul fikriyah banyak sekali. Masoniyah. Apa Pak? Ya, penyatuan agama. Nah, ini banyak sekali, ya, kebid'ahan dan juga kerancuan-kerancuan berpikir. Maka kita ikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti kebid'ahan, syubhat, ya, nanti kalian akan tercerai-berai, akan menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin, pada intinya ayat ini menyebutkan yang menjadi pembahasan kita sebenarnya tadi. Yang pertama selalunya adalah tauhid, ya. Perintah untuk bertauhid dan larangan dari syirik. Kesimpulan dari ayat ini sekarang secara ringkas bahwasanya kesyirikan adalah a'zamul muharramat. Ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu keharaman yang paling besar, karena disebutkan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, yang haram yang pertama adalah syirik, ya. Dan bahwasanya tauhid kebalikannya, tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Kemudian di sini terdapat faidah besarnya hak kedua orang tua, karena disebutkan setelah haknya Allah. Yang ketiga kaum muslimin, diharamkannya membunuh jiwa dengan tanpa hak, ya. Terlebih kalau yang dibunuh adalah termasuk dari dawil purba, yang dibunuh termasuk kerabatnya, ya. Terlebih kalau itu adalah tadi anaknya sendiri. Naudzubillah, ya. Yang keempat, tahrimu akli malal yatim, diharamkannya memakan harta anak yatim. Karena diharamkan memakan anaknya yatim, berarti kebalikannya disyariatkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian yang kelima, wujubul adli fil aqwal wal af'al, wajibnya berbuat adil dalam ucapan ataupun perbuatan kepada orang dekat ataupun yang jauh. Yang keenam, wajibnya menunaikan perjanjian dengan Allah, ya, janji Allah. Yang ketujuh, wajibnya mengikuti agama Islam, karena tadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wajibnya mengikuti agama Islam dan hendaknya ditinggalkan semua atau wajib untuk meninggalkan selain agama Islam. Ini, ya, jalan-jalan selain agama Islam. Yang kedelapan kaum muslimin, an-tahlil wa tahrim haqqun lillah. Ini, ya, bahwasanya penghalalan itu wewenangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan wewenangnya orang per orang, bukan wewenangnya kiai, tokoh masyarakat. Kalau kita diajak-ajak untuk mengharamkan sesuatu, ya enggak usah dituruti. Kalau itu tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama Islam, ya, oleh seseorang, ya jangan dituruti, karena itu adalah bukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan di luar jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalannya Allah itu hanya satu, ya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian dipahami oleh pemahaman para sahabat. Kemudian dinukilkan pemahaman ini oleh para ulama dari masa ke masa sampai hari kita ini. Jalannya Allah Subhanahu wa taala
ya, Al-Quran dan Sunnah ini dipelajari bukan dari kitab-kitab saja, membaca saja, enggak, akan tapi benar-benar talaki dari para ulama. Ini menangnya cara belajar kita di sini kaum muslimin. Ya, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Mereka cuma membaca, mereka cuma cuma kadang inisiatif sendiri. Ya. Kalau kita sudah ada juklaknya Al-Quran, hadis, kemudian disampaikan kepada umat, yang nyampaikan ini harus belajar dulu kepada seorang guru. Nggak ada ceritanya orang pinter tiba-tiba dari Google, dari kitab membaca, nggak ada. Di dalam agama kita demikian. Ya, harus mulazamah, harus belajar ya dari para guru yang memang kredibel, dari para guru yang masyhur, yang ma'ruf dengan keilmuan, yang mendakwakan tauhid dan seterusnya. Yang jelas sikap-sikapnya. Ya, kita bisa menimbang guru yang benar, kita bisa menimbang dari Al-Quran dan Sunnah. Kita pelajari akidah-akidah yang benar itu seperti apa, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, dari A sampai Z. Kita timbang, oh ini orang sesuai, berarti itu ahlu sunnah. Berarti itu bisa dijadikan apa? Panutan. Kalau ada yang menyimpang dari jalan ahli sunnah, ya berarti ada penyimpangan di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Ya sudah jam 5 ya. Kita satu lagi mungkin. Berikutnya kaum muslimin, berkenaan dengan ayat ini, ini ayatnya panjang dari ayat 151 sampai ayat 153 ya. Berkenaan dengan ayat ini, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatam." Siapapun yang hendak melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat berarti pesan yang dipesankan oleh orang yang telah meninggal dunia, gitu ya. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Karena nanti ada asbabnya, ada sebabnya kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan ini. Siapa yang hendak melihat wasiatnya Nabi Muhammad itu seperti apa sebenarnya, yang di situ ada stempelnya Nabi, hendaklah membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ini ayat 151 sampai ayat 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya sampai pada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah wasiatnya Nabi. Ya, diceritakan kaum muslimin bahwa ayat ini berkenaan dengan jadi ada perdebatan di antara para sahabat Nabi SAW ketika itu. Nabi itu sedang sakit, ya, sedang sakit yang hendak meninggalnya. Kemudian sahabat ribut, berbincang-bincang. Coba minta wasiat. Sebagian sahabat melarangnya, jangan, Nabi masih sakit, gitu ya, takut akan menyusahkan. Nah kemudian, ya, para sahabat Nabi SAW lebih condong jangan menyusahkan Nabi. Dan di antara ucapan yang untuk meredam para sahabat agar jangan menyusahkan Nabi, meminta wasiat, adalah ucapan Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini. Siapa yang hendak melihat wasiatnya Nabi, yang sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Baik. Ya, untuk keterangan dari asar ini, asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sepertinya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang saja ya, karena sudah sore. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dari
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 191 sampai ayat 153, yang ini merupakan wasiat yang 3 ayat sekaligus, panjang sekali. Ini perintah-perintah yang baik dari Allah ya kepada kita semuanya, yang tidak dijumpai di dalam ayat-ayat yang lain. Yang mana di situ ditutup wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalan yang lurus. Ini berarti perintah yang benar-benar ditekankan dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153. Selayaknya bagi kita untuk memperhatikannya. Sudah sepantasnya bagi kita untuk barangkali kalau bisa yang menghafalkannya, ya. Ini alhamdulillah di pondok-pondok dihafalkan ya ayat ini. Ketika belajar kitab tauhid pasti santri-santri biasanya untuk diwajibkan untuk menghafalkan ayat ini dan menghafal matan kitab tauhid semuanya. Ini ya kaum muslimin, saya mohon maaf bila ada kesalahan, ada hal yang lebih dari apa yang saya ucapkan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada benarnya itu datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.